terkait dengan hal itu yang memang itu ada masalah gitu Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Oke, selamat malam para pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kita mencoba melakukan review terkait dengan pendapat anak muda dalam menghadapi pemilu 2024. Apa sih yang diharapkan oleh anak muda untuk pemilu 2024? Silakan Mas Fatur. Terkait dengan harapan anak muda pemilu 2024 ini tidak saja dijadikan sebagai pertarungan oleh elit politik, partai politik tertentu ataupun kepentingan politik tertentu, melainkan menjadi satu ruang untuk menguji gagasan-gagasan agar kemudian bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam hal ini tentu kita bisa melihat peta anak muda di 2019 kemarin itu kan cukup potensi itu, pemilih milenial ataupun pemilih kaum muda itu, dan beberapa survei yang kemudian dilakukan itu kan sangat berpotensi, dari 30 hingga 40% itu didominasi oleh kaum muda. Meskipun suara kaum muda ini juga terpolarisasi ke dalam dua kubu besar. Namun kan hari ini perlu diketahui bahwa anak muda ini dia semakin rasional di dalam memilih. Tidak saja memilih berdasarkan pada kedekatan agama, kultur, etnis dan lain sebagainya, melainkan cenderung memilih berdasarkan pada kinerja daripada pemimpin ke depan, ataukah berdasarkan pada kemampuan dari seorang pemimpin ini, track record sebagai seorang pemimpin. Sehingga ini menjadi satu catatan besar, masukan besar bagi pemimpin ke depannya, bahwa yang diharapkan kemudian oleh anak muda ini adalah pemimpin yang mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oke bro, kira-kira ada nggak wacana di kalangan muda presiden yang dideskripsikan atau digambarkan oleh para pemuda ini seperti apa kira-kira untuk pemilu 2024? Presiden seperti apa yang diharapkan oleh kaum muda? Terkait dengan pemimpin masa depan di 2024 ataupun presiden, yang menjadi harapan ataupun yang digadang-gadangkan oleh anak muda itu sederhana saja. Itu bisa turun ke akar rumput, bisa memahami masalah masyarakat, kemudian dijadikan sebagai satu unit analisis, dan itu kemudian dituangkan dalam program-program, baik itu dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang ke depannya. Nah, melihat dari beberapa isu yang ini cukup fenomenal, semisal mengusungkan calon presiden dari kubu ini ataupun kubu sebelah yang hari ini tidak bisa kita tutup mata lagi terkait elektabilitas mereka. Nah, melainkan dari anak muda lebih melihatnya bukan siapa
dia ini yang akan memimpin, tetapi program apa yang kemudian akan dia tawarkan, yang akan dia bawa untuk pesta demokrasi mendatang. Itu yang menjadi poin penting oleh anak muda itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Bung Fatur ya. Jadi anak muda pada umumnya menghendaki pemimpin yang punya ide ya, punya gagasan dan juga bisa bekerja ya untuk Indonesia yang lebih baik ya. Berikutnya kami minta pendapat dari Mas Agung. Siap. Bagaimana sih Mas Agung melihat ya fenomena di kalangan anak muda terkait dengan pemilu 2024? Sebagian besar anak muda berharap pemilu di 2024 adalah pemilu yang benar-benar bisa kembali menjadi pemilu seperti 54 ya. Jadi benar-benar merepresentasikan demokrasi sesungguhnya, ruang pembelajaran bagi demokrasi yang lebih dewasa. Dan terlebih kami anak muda sebenarnya banyak wacana yang berkembang bahwa anti sara, jangan gunakan isu sara sebagai bagian untuk kampanye, dan jangan gunakan isu sara juga hanya untuk membuat popularitas naik. Itu harapan untuk pemilu, sehingga pemilu dapat berjalan dengan bersih, lancar, tanpa adanya politik sara. Hentikan politik identitas ya. Sepakat. Oke, Mas Agung, mencermati dinamika yang terjadi khususnya sekarang ini, kontestasinya itu semakin menguat ya. Muncul berbagai macam figur ya. Kira-kira figur seperti apa sih yang diharapkan oleh para pemuda untuk memimpin Indonesia di 2000 atau yang bisa terpilih dalam pemilu 2024? Harapannya pasti satu adalah figur yang mampu untuk mengayomi semua golongan. Tadi agar relevan dengan pemilu yang anti sara, maka seorang pemimpin juga harus bisa menaungi semua masyarakat, baik dari latar belakang kelas maupun identitas yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, pemimpin ini tidak hanya menjadi artis media. Pemimpin juga tidak hanya menjadi media darling atau orang yang pandai di depan media, tapi menunjukkan dengan kerja-kerja nyata dan kerja-kerja yang bisa membawa kita menjadi lebih baik. Karena namanya pemimpin itu bukan lagi orang yang hanya menjadi agent of change, tapi leader of change. Jadi bagaimana benar-benar bisa menjadi fasilitasi bagi arah pembangunan Indonesia yang lebih baik, sehingga bersama pemimpin dan bersama orang yang dipimpin itu adalah sama-sama memiliki modal dan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk Indonesia yang depan yang lebih baik. Oke, Mas Agung, sudah ada nggak bayangan di kalangan pemuda ya? Kira-kira figur seperti dari figur-figur yang beredar di berbagai media sekarang, baik media cetak, media sosial ya, kemudian media elektronik, sudah ada nggak misalnya review lah di kalangan pemuda, ini loh sosok presiden yang kami harapkan untuk 2024? Ini pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya kami dari golongan anak muda ya, kita tidak bisa menutup mata banyak orang yang udah mencuat ke permukaan, terlebih dengan survei-survei elektabilitas kurang lebih 10 nama yang udah muncul. Nah, beliau-beliau lain yang adalah putra putri terbaik bangsa hari ini. Jadi ya di antara 10 nama tersebut mungkin itu gambaran yang ideal kalau hari ini yang masuk survei adalah orang-orang tersebut. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Agung ya. Sama-sama, Bang. Pendapatnya sangat bermanfaat ya. Siap, Bang. Untuk memperbaiki Indonesia, terutama tadi bagaimana menghentikan politik identitas ya. Jangan sampai aktor-aktor ini atau kandidat ini juga menjadi pelopor untuk politik identitas ya. Tapi satu Bang, yang menarik dan ini mungkin penting bagi kita bersama, karena sistem politik kita adalah sistem partai. Jadi sebenarnya anak muda itu melihat partai politik seperti apa, ini menjadi refleksi bagi kita sebenarnya dalam 2024. Sehingga partai ini, undang-undang partai politik sudah jelas memberikan fungsi dan juga peran dari partai politik. Alangkah bijaknya jika partai politik juga mampu menunjukkan fungsi dan perannya yang sesuai dengan undang-undang tersebut juga. Terima kasih banyak Mas Agung ya. Terakhir kita minta pendapat dari Kang Daus terkait dengan pandangan anak muda
untuk pemilu 2024? Ya, terima kasih Bapak Turis ya yang telah memberikan waktu kepada saya. Memang kalau kita berbicara terkait dengan pemilu tahun 2024, kita tidak bisa lepas ya. Ada dua pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ya. Kita ketahui bahwasannya pemilu legislatif yang dibarengkan dengan pemilu presiden itu menjadi salah satu hal yang menarik sekali. Tahun 2019 pernah kita lakukan dan kita ulangi di tahun 2024. Tetapi memang di kalangan anak muda itu yang paling menarik adalah pilpresnya, bukan pileknya. Tapi kita perlu perhatikan dulu, pilpres di Indonesia sekarang ada aturan, mungkin dari tahun sebelumnya, periode sebelumnya, ada yang namanya presidential threshold 20%. Artinya apa? Artinya seorang presiden itu akan menjadi calonnya terlebih dahulu harus mendapatkan dukungan 20% dari kursi di parlemen. Jika tidak bisa. Nah, pengalaman dari tahun sebelumnya, calon karena ada syarat 20% dari partai politik yang mendukungnya di parlemen, itu calonnya cuma 2, sehingga itu yang menciptakan pembelahan antara si A dan si B. Tahun 2019 kita ketahui kita terpecah belah menjadi si cebong dan si kampret. Nah, apakah akan kita mengulangi hal semacam itu di tahun 2024 karena ada presidensial threshold? Nah, itu menjadi tanda tanya. Tetapi dari kalangan anak muda itu kita perlu mencermati terkait dengan adanya isu-isu tertentu. Kita perlu cross check berita itu, jangan sampai kita terjebak ke dalam post-truth ya, post kebenaran. Artinya sesuatu hal yang salah karena itu terus-menerus diproduksi akan menjadi suatu kebenaran. Nah, itu kita jangan sampai terjebak ke hal itu. Tetapi memang harapan kami pemilu 2024 adalah pemilu yang damai ya, berjurdil dan lain sebagainya. Tadi yang telah disebutkan oleh teman kita sebelumnya, harus menghindari sara, politik identitas, pemimpin dan segala macam itu harus memiliki track record yang bagus dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu konsep ideal. Tetapi kita tidak mampu meninggalkan juga jejak pemimpin yang populis. Kita ketahui kurun waktu 10 tahun terakhir ini hampir di seluruh dunia pemimpin itu memiliki konsepsi populis. Di Filipina, di Amerika Serikat, begitu juga di Indonesia, pemimpin itu sangat populis. Yaitu apa? Populer ini yang menjadi masyarakat, suatu keinginan masyarakat itu mereka rangkul gitu ya. Apapun itu dan lain sebagainya. Yang penting kata masyarakat mayoritas itu baik, maka pemimpin itu mampu memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, Mas Daus ya. Kira-kira figur seperti apa yang direview ya atau diharapkan oleh kalangan muda untuk bisa berkontestasi dalam pemilu 2024? Baik, terkait dengan figur, kita juga tidak lupa terkait dengan adanya koalisi partai politik gitu ya. Koalisi partai politik itu merupakan salah satu syarat terpenuhinya 20% presidensial threshold. Oleh karena itu ada calon yang dari ketua partai dan ada yang dari bukan ketua partai gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya memang kalau yang ada di dalam ketua partai politik itu memiliki konsepsi terkait dengan merangkul semua. Tapi bagi yang dari luar partai itu juga harus tahu terkait dengan kondisi mereka, bahwasanya perlu ada dukungan dari partai politik, sehingga upaya konsolidasi dan koalisi partai itu menjadi salah satu hal yang mutlak gitu ya. Karena kita ketahui adanya konsepsi terkait dengan stabilitas itu merupakan salah satu hal yang penting. Bukan hanya sekedar ada kinerja yang bagus, ada upaya untuk bisa memajukan Indonesia dan lain sebagainya, tetapi kita harus bisa merangkul semua. Jangan sampai ada gonjang-ganjing politik, walaupun di eksekutif itu bagus, tetapi di legislatifnya itu gonjang-ganjing, itu akan menjadi salah satu hal yang buruk juga. Oleh karena itu, adanya koalisi dan adanya